Baik. Silakan sebelum kita mulai, silakan disiapkan buku catatannya, disiapkan juga alat-alat tulisnya ya, catatan dan lain sebagainya, agar ketika mendengarkan penjelasan atau ada yang tidak paham dan lain sebagainya bisa ditanyakan langsung ya, bisa di chat atau ditulis terlebih dahulu di buku catatannya, agar yang hadir dalam majelis ini nanti kelak ya mampu memahami dengan benar dan mengajarkan kembali, terutama minimalnya di keluarga sendiri, maksimalnya di masyarakat umum ya. Kalau yang punya santri diajarkan ke santrinya, atau kalau mungkin di sini pimpinan yayasan diajarkan kepada guru-gurunya. Karena pada prakteknya dan faktanya masih banyak orang-orang yang belum memahami secara mendalam apa yang disebut dengan qiraatul asyar. Kadang-kadang orang juga bingung ya, apa yang dimaksud dengan kiroat, kenapa ada imam kiroat, kenapa disebutkan imam kiroatnya ya, kenapa tidak langsung aja kepada Rasulullah SAW. Baik, karena yang masuk masih baru 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim, afwan ya. Nah, izin minum terlebih dahulu. Apakah layarnya terlihat dengan jelas kitabnya? Jelas, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas. Baik, barakallahu fikum. Ini adalah mushaf ya, yang harganya yang kemarin yang baru membeli Ustaz Arum kalau anak nggak salah ya. Harganya 1,5 atau 1,6. Ada 4 jilid ya. Ini mushaf qiraah asyara. Mushaf qiraah asyara. Ya minimal kita punya semangat lah ya, punya niat untuk insya Allah ya. Kalau ada rezeki, nah, anak wajib, anak punya ini, punya kitabnya. Insya Allah bisa diajarkan kembali dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk daripada mushafnya ya. Full bahasa Arab. Soal nanti akan kami syarah ya, akan kami jelaskan secara rinci biar para asatidz wal asatidz di sini memahami dengan baik dan benar. Ya, ini untuk kemarin sudah di-share kalau nggak salah ya di grup ya. Baik, pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, ya, karena hari ini kita akan membahas tentang qiraatul asyarah, maka akan jelaskan sedikit daripada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ya berkaitan dengan qiraatul asyarah. Ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, perhatian umat terhadap kitab Al-Quran ialah memperoleh ayat-ayat Al-Quran dengan mendengarkan, membaca, dan menghafalkannya secara lisan dari mulut ke mulut. Pada periode pertama, Al-Quran belum dibukukan, sehingga dasar pembacaan dan pembelajarannya masih secara lisan saja. Hal ini berlangsung terus sampai pada masa sahabat. Tepatnya masa pemerintah Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Pada masa mereka berdua, kitab Al-Quran sudah dibukukan dalam satu mushaf. Pembukuan Al-Quran tersebut merupakan ikhtiar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an atas inisiatif Umar bin Khattab ya radhiyallahu an. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, mushaf Al-Quran itu disalin buat banyak. Jadi sudah ada sebenarnya Dikit mushaf, doang. namun pada masa Khalifah Utsman ya, mushaf yang awal dan yang tidak tertulis atau tidak dibukukan, artinya hanya sebagai ingatan, hafalan dan lain sebagainya, itu dijadikan satu semuanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mushaf pada masa Abu Bakar ini sudah meliputi seluruh kiroat-kiroat? Ini yang perlu kita telisik. Kalau memang sudah sesuai atau sudah menelisik atau sudah menulis semua kiroat yang ada, maka seharusnya tidak perlu ada mushaf Utsmani. Tapi pada prakteknya ya hanya sekedar tulisan-tulisan saja, tidak sampai dibukukan sebagaimana Al-Quran sekarang. Ya, hanya sebagai pengumpulan saja
yang tentu kita juga tidak menerima bagaimana bentuknya, wallahu alam. Ya. Tapi yang paling penting adalah mushaf-mushaf yang ada pada masa Abu Bakar itu tentu sekarang sudah menjadi satu dengan mushaf yang ada di Indonesia sekarang, yang ada di dunia, tepatnya pada masa Khalifah Utsman. Hal itu diupayakan Utsman, ya, Khalifah Utsman, karena pada waktu ada perselisihan sesama Muslim di daerah Azerbaijan mengenai bacaan Al-Quran, perselisihan tersebut hampir saja menimbulkan perang saudara sesama umat Islam. Jadi gara-gara perbedaan bacaan yang mereka sama-sama mengatakan bahwa ini dari Rasulullah, yang satu lagi mengatakan ini dari Rasulullah. Tapi kenapa berbeda? Ya, hal tersebut hampir saja menyebabkan perang saudara. Nah, ini sangat Masya Allah, ya, sangat tentu kita harus benar-benar hati-hati. Sebab mereka berlainan dalam menerima bacaan ayat Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada mereka, tapi kenapa berbeda-beda ya? Nah, itu mereka terkejut, kok bingung. Tetapi karena tidak memahami maksud tujuan Nabi Muhammad SAW, lalu tiap golongan menganggap hanya bacaan mereka sendiri yang paling benar, sedang bacaan yang lain salah, sehingga mengakibatkan perselisihan. Itulah pangkal perbedaan kiroat dan tonggak sejarah tumbuhnya ilmu kiroat. Jadi harus paham ya. Dulu nggak ada zaman Rasulullah SAW. Yo ini begini tidak ada. Ya, hanya Rasulullah SAW ketika ayat Al-Quran turun, Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril bahwa kaum ini tidak bisa membaca dengan dialektika seperti ini. Lalu malaikat Jibril naik ke atas, ya, turun lagi mengatakan lagi, menyampaikan dengan ayat yang sama, namun dengan dialektika yang berbeda. Dan tidak semua sahabat mendapatkan dialektika yang sama. Ya, pada prakteknya demikian. Ya, tidak semua sahabat mendapatkan dialektika yang sama. Kadang-kadang Rasul lagi safar, ayat Al-Quran turun. Tidak ada sahabat ini tidak ada. Artinya, tidak semua sahabat ya mendapatkan dialektika yang sama. Karena apa? Karena turunnya juga di tempat yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Jadi tonggak sejarah tumbuhnya ilmu qiraat ya karena adanya apa? Adanya perselisihan di Azerbaijan yang menyebabkan apa? Menyebabkan perselisihan sehingga hampir tumpahnya darah antar sesama umat Muslim karena perbedaan perselisihan mengatakan saya yang paling benar, Anda salah. Yang satu lagi mengatakan Anda salah, saya yang paling benar dan lain sebagainya. Akhirnya keduanya dibawa ke depan atau ke hadapan Khalifah Utsman radhiyallahu. Tatkala para qori sudah tersebar di berbagai pelosok, kiroat tersebut diajarkan secara turun-menurun dari guru ke guru, sehingga sampai pada imam kiroat baik 7 maupun 10 dengan nama kiraatus sabah atau kiraatul asyam. Sehingga kita sudah tahu, oh tonggaknya ternyata adanya perselisihan. Ternyata perselisihan ini pun ada ketika zaman sahabat, bukan zaman tabiin, tabiun tabiin dan lain sebagainya, tapi zaman sahabat. Ternyata ketika mereka hidup pada masa Rasulullah SAW saja, mereka masih juga kebingungan, ya, masih juga berselisih dan lain sebagainya. Maka untuk untuk apa? Agar tidak terjadi lagi hal yang sama, ya, maka para ulama terutama pada masa itu yang adalah Khalifah Utsman, ya, beliau membuat ya, ketentuan-ketentuan tersendiri. Bahkan ada sahabat-sahabat lain yang memiliki mushaf juga. Salah satunya ada Ubay bin Ka'ab, Anas kemarin sudah sampaikan ya. Ada satu lagi adalah Ibnu bin Abbas. Semasa mereka satu guru, ya, sama-sama belajar ke Rasulullah, sama-sama talaki ke Rasulullah, tapi Utsman radhiyallahu an meminta kepada dua sahabat lainnya ini untuk memusnahkan Al-Qur'annya. Agar apa? Agar Al-Quran itu hanya satu saja, biar tidak menimbulkan perselisihan. Dengan catatan Al-Quran atau tulisan atau dialektika yang ada pada mushaf sahabat-sahabat tadi semuanya dirangkum jadi yaitu menjadi satu mushaf saja. Yang akhirnya namanya adalah Rosem Usmani. Yang disebutkan namanya Rosem Usmani. Biar tidak bingung, tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini ternyata menjadi momok tersendiri daripada peneliti-peneliti orientalis. Ya, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Kenapa? Mereka menyerang orang-orang Islam dengan mengatakan bahwa mushaf Utsmani merupakan mushaf hasil ya daripada permainan pemerintahan. Kenapa? Karena pada masa itu bahkan sampai abad ke-7 ada mushaf-mushaf lainnya ya, yang masih tersebar.
Tapi karena dia memerintah pada saat itu menjadi khalifah semena-mena dan akhirnya Musa sahabat yang lainnya dimusnahkan. Tidak benar ya, tidak demikian. Tidak mungkin sahabat memiliki sifat demikian. Tapi kalau misalkan eh, mendalami lagi ya buku-buku tentang orientalis dan sebagainya, mereka menyerang dengan mengatakan bahwa Utsman ini bermain ya politik, ingin namanya selalu dikenang sampai akhir zaman. Dengan itu orang-orang menyerang. Sedangkan kita orang-orang Islam tidak boleh berpikir seperti itu ya. Karena Utsman sendiri sangat besar ya, Khalifah Utsman sangat besar ya, memiliki upaya yang sangat besar, berani mengambil resiko di mana Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh memerintahkan, tapi beliau untuk menjaga agar umat Islam selalu sama, damai. Akhirnya Al-Quran itu semuanya dijadikan menjadi hanya Rosem Utsmani saja, ya. Dihilangkan Rosem yang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang terkait daripada apa sebenarnya makna dari ilmu kiroat tersendiri, ya. Lalu apa saja kriteria kiroat yang diterima. Selanjutnya, siapa saja mazhab kiroah yang mu'tabar. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perbedaan kiroat terhadap istimbat hukumnya. Ya, apa saja faedah mempelajari ilmu kiroat dan lain sebagainya ya. Insya Allah itu yang kita pelajari. Sampai sini ada yang mau ditanya, silakan. Satu atau dua pertanyaan saja. Kalau tidak, kita lanjut. Boleh anak tanya, Ustaz? Siapa? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Muhammad Ali, Ustaz, Kota Bekasi. Oh, naam, Ustaz. Silakan. Nah, iya, Ustaz, itu kan kalau saya simak dari tadi, kiroat yang dipraktekkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah belum belum adanya istilahnya kiroat asyara, kiroat sabah, dan lain sebagainya, Ustaz ya. Terus kalau seumpama kita baca Al-Quran itu, misalkan ngimamin nih di salah satu masjid atau dia di salah satu masjid, kemudian dia itu menggunakan kiroat-kiroat yang berbeda. Nah, tindakan kita itu selaku imam bagaimana, Ustaz? Ustaz, boleh lebih keras lagi jika di dalam satu masjid seorang imam Ya, gitu misal, atau kita ya, yang mengimami. misalnya gini, Ustaz, misalnya di salah satu masjid, Ustaz ya, di salah satu masjid imam itu menggunakan ketika ngimamin menggunakan suara yang keras, ya inilah menggunakan suara yang keras, misalkan sholat maghrib atau isya gitu ya. Nah, dia menggunakan kiroat yang berbeda Ustaz, dengan yang biasa digunakan. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, ini akan terjawab di penjelasan selanjutnya ini Ustaz. Oh Kita iya, tunggu syukran, Ustaz, penjelasan syukran, selanjutnya ya. syukran. Nah, Ya, baik. Nanti akan Anda jawab ketika Anda mensyarah ya. Ada lagi selanjutnya? Kalau tidak, kita langsung lanjut ya. Sudah. Oke, baik. Anda lanjut ya. Oke, kita bahas tentang kiroat dulu ya. Apa sebenarnya kiroat itu? Ya, tentu kita harus memaknai bahwa kiroat ini apa sebenarnya. Sebelum kita meranjak membahas tentang kiroat asyaro ya. Kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kiroat sendiri. Kiroat berasal daripada masdar ya. Atau kata koroah lalu dibentuk masdarnya menjadi Qur'anan ya. Koroah ya kiroatan atau Qur'anan. Yang berarti menghimpun atau membaca. Sedangkan menurut terminologi kiroah, yaitu al-kiroatu ya ikhtilafu al-fadil wahyi. Ya, nah ulangi di garis bawahi bahwa ikhtilaf al-alfad al-wahyi. Perbedaan lafat-lafat wahyu al-mazkur yang disebutkan fi kitabatil hurufi au kaifiyatin nutqi di dalam penulisan huruf atau cara mengucapkan lafat ya. Lafat apa? Lafat Al-Quran. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ikhtilafu al-fadil wahyi. Ya, dia perbedaan lafat wahyu. Nah ini ya harus benar-benar. Jadi harus benar-benar itkon dulu di sininya sebelum kita beranjak. Perbedaannya itu adalah berdasarkan wahyu, bukan buat-buatan.
bukan hasil daripada buat-buatan, tapi ikhtilaf alfat al-wahyu, sebab wahyu itu sendiri. Itu dia, itu ya. Jadi nanti ini akan menjawab pertanyaan daripada Ustadz Muhammad Ali tadi. Jadi kenapa bisa ini berbeda dan lain sebagainya. Nah, insya Allah akan menjawab daripada pertanyaan itu. Sekali lagi kalau mau dicatat silakan. Ini yang paling pentingnya di garis bawahi adalah al-ikhtilaf, ya. Ikhtilaf al-fadil al-wahyi. Perbedaan-perbedaan bacaan atau lafat dari wahyu itu sendiri. Afwan, Ana izin 1 menit ya. Afwan sebentar. Baik, Afwan, suaranya terdengar? Ya, kedengaran Ustaz. Ya. Baik, baik, barakallahu. Ustaz Pokoknya itu kalau ada halaman berapa Ustaz? ini Ustaz Arum punya Qurannya ya. Hmm. Nanti dulu ya, ini bisa dibuka di halaman yang sesuai. Halaman Ayo. 7. Halaman berapa Ustaz? Ini tinggal di servis. Baik, ya bisa di mute dulu ya, biar kita fokus dulu. Halaman berapa Us? Halaman ke-7. Halaman Baik. Nanti insya Allah akan kami share ya setelah ini. Ya, baik. Anda ulangi lagi ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kiroah? Atau secara terminologi itu, kiroah itu apa sih sebenarnya? Ya, maka yang perlu digarisbawahi adalah al-kiroatu ya ikhtilafu al-fadil wahyi. Jadi perbedaan-perbedaan yang asalnya apa? Asalnya dari wahyu. Ya, bukan buat-buatan. Jadi perbedaan itu berasal daripada wahyu, berarti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu atau turunnya Al-Quran kepada beliau, seperti itulah dialektikanya. Ya, seperti itulah dialektikanya. Atau kalau menurut Dr. Ali As-Sobuni, beliau mengatakan bahwa qiraat adalah salah satu mazhab dari beberapa mazhab artikulasi atau kosakata Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Ini perbedaan yang lain. Tapi intinya adalah semua bacaan qiraat berasal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan sampai kita bingung ya. Oh, ternyata dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mukri, ya sering dengar kalimat al-mukri. Ya, mukri siapa? Adalah orang yang alim dengan qiraah yang meriwayatkannya secara musafahah, artinya secara lisan bilisan, taraki langsung, ya, kepada seorang guru dari orang yang ahli di bidang kiroah, demikian sampai silsilah kiroah tersebut bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka kiroah bukan ciptaan para imam kiroat. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tuh. Oh, ternyata kiroah asyara ini memiliki imam-imamnya ya. Misalkan Imam Nafi Al-Madani, lalu Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir, ya, Imam Asim, ila akhir, dan sebagainya.
Ternyata mereka hanyalah orang yang memiliki keilmuan, kealiman yang asalnya dari musafahah kepada guru-gurunya. Ya, mereka bukan yang memiliki kiroat, tapi mereka adalah orang yang diakui keilmuannya. Hasil daripada langsung berguru kepada guru-gurunya. Artinya mereka memiliki sanad secara keilmuan mereka benar-benar diakui. Dengan demikian maka kiroat bukan ciptaan para imam kiroat tetapi ia dari Rasulullah SAW. Kiroat diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Artinya kiroat itu termasuk dalam Al-Quran yang kemudian Al-Quran dinisbatkan kepada seorang imam kiroat yang meneliti dan menyeleksi kiroat. Ya, jadi ketika sudah ada yang menyeleksi kiroat, oh ternyata ini imamnya dari imam ini dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar itkon dulu bahwa kiroat bukan buat-buatan, tetapi memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya apa yang dimaksud dengan ilmu kiroat? Adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih oleh salah seorang imam ahli kiroat berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsman. Ustadz, apa kriteria kiroat yang diterima? Nah, ini paling penting ya. Jadi, kiroat itu sangat banyak. Ya, maka ketika pada masa sahabat, terutama pada masa Utsman dan lain sebagainya, maka harus ditetapkan terlebih dahulu. Kenapa kiroat itu bisa diterima sih sebenarnya? Karena Rasulullah SAW sudah tidak ada. Maka ketika mereka meneliti dan lain sebagainya, maka ada tiga paling tidak. Yang pertama, kiroat tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sanad dari riwayat yang menceritakan kiroat-kiroat harus sahih. Artinya hadis-hadis dan lain sebagainya itu harus benar-benar diteliti dengan benar. Apakah ada kebohongan, atau apakah ada tadlis, apakah benar-benar semuanya bisa dipercaya dan lain sebagainya. Yang terakhir ya, bacaan dan dari kiroat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Oleh karena itu, qiraat Al-Quran yang sahih harus memenuhi ketiga kriteria di atas. Sebab qiraat yang demikian itu termasuk salah satu dari sab'atu ahrufin, 7 macam bacaan yang diturunkan Al-Quran. Ya, jadi anak ulangi ya, tiga kriteria qiraat yang diterima. Karena nanti antum kalau cerita atau berbicara terkait tentang torikoh, wah itu sangat banyak torik-toriknya. Maka kalau torik-torik tadi sesuai dengan daripada tiga kriteria ini, yang pertama qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang kedua sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat-qiraat tersebut harus sahih, yang terakhir bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Maka kalau semua kriteria ini dipenuhi, insya Allah keterimalah bacaan-bacaan daripada seorang imam kiroat. Menurut Al-Qawashi, ya, semua kiroat yang sanadnya sahih selaras dengan kaidah bahasa Arab dan cocok dengan salah satu mushaf Utsman itu adalah termasuk kiraatus sab'ah yang dinaskan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Munjidul Mukrin ya, mengganti syarat-syarat kedua. Ya, beliau menggantinya harus sahih sanadnya dengan harus mutawatir. Karena riwayat Al-Quran tidak bisa diterima kecuali dengan sanad yang mutawatir. Contoh, sanad-sanad kiroat yang lebih dari kiroat asyara itu sanadnya sahih semua. Jadi sanad sahih itu ternyata banyak sekali. Ya, tapi yang mutawatir ini yang sedikit. Akan tetapi berupa hadis ahad yang tidak mutawatir. Sehingga bukan Al-Quran dan tidak dapat diterima. Yang dapat diterima harus yang sanadnya mutawatir saja. Lalu selanjutnya, mazhab kiroat yang muktabar. Ya, mazhab kiroat yang muktabar di sini muncul pada abad keempat Hijriyah. Nah, ini digarisbawahi juga ya. Jadi, kapan sih mereka ini muncul, Ustaz? Tahun kapan sih mereka ini ada? Ya. Jadi, ada yang namanya Imam Nafi', ya. Ada yang namanya Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai.
sampai qiraat asyarah full lengkap para imam-imamnya itu A'immatul Qura namanya. Kapan munculnya? Ya, awal munculnya adalah abad keempat. Ya, jadi mazhab qiraat yang muktabar muncul pada abad keempat. Hijriyah di tangan Imam Ahmad bin Musa bin Al-Abbas. Ana ulangi, munculnya di periode 4 Hijriyah. Ya, jadi kiroat-kiroat itu munculnya, ya, imam, nama-nama imam dan lain sebagainya itu munculnya pertama kali pada abad keempat Hijriyah oleh seorang yang bernama Ahmad bin Musa bin Al-Abbas yang masyhur dengan sebutan Ibnu Mujahid yang wafat 324 Hijriyah. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai macam qiraat Al-Quran yang berkembang pada saat itu, Ibnu Mujahid menyimpulkan bahwa hanya ada 7 macam qiraat yang dianggap memenuhi syarat dan layak diterima sebagai qiraat Al-Quran. 7 macam qiraat atau yang dikenal dengan sebutan qiraat 7 atau qiraatus sab'ah itu adalah qiraat yang dipopulerkan oleh 7 orang imam. Tadi Anda sudah sebutkan imam-imamnya. Jadi pertama kali siapa yang mempelopori yaitu namanya Ibnu Mujahid. Tapi beliau hanya mengamini dengan bacaan 7 saja. Yang pertama ada yang namanya Imam Nafi'. Ya, Imam Nafi' ini dari mana? Beliau dari Madinah. Nah, jelaskan sejarah apa singkat aja ya. Imam Nafi' nama lengkapnya Nafi' Al-Madani Ibnu Abdurrahman bin Abi Nuaim Abu Ruwaim Al-Laits. Lahirnya tahun 70 Hijriah dan wafat tahun 660 Hijriah. Beliau termasuk Imam Siko yang berasal dari Ashaban. Beliau belajar qiraat dari Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa Al-Madani, Ibnu Hurmuz Al-A'raz, dan Muslim bin Jundub. Semua guru Nafi ini mempelajari qiraat daripada sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ubay, Zubair bin Awam. Adapun dua orang perawinya yang kita kenal adalah Qalun dan Warsh. Ada yang namanya Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir dari Mekah, ya dengan perawinya Al-Bazi dan Qombul. Adalah Abu Amr, ya kemarin sudah Anda jelaskan, silakan dicek di video sebelumnya. Ya, jadi Anda nggak terlalu jelaskan. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kita lihat dari Madani ada dua, Ustadz, dari Abu Ja'far dan juga ada juga yang Nafi. Kenapa tidak Madani satu aja Ustadz? Kenapa dari Kufah juga ada beberapa dan lain sebagainya tadi ya. Syarat diterimanya bacaan kiroat tadi kita sudah bahas ya ada 3. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mempelopori kiroat tersebut dan kiroatnya keterima karena sesuai dengan daripada syarat-syarat. Dan kehidupannya apakah sama? Kehidupannya kalau kita lihat dari runtutan kehidupannya mereka berbeda-beda. Misalkan Anda contohkan Al-Madani, misalkan Imam Nafi. Ya, beliau lahirnya 70 Hijriah, wafatnya 1609 Hijriah. Kalau Abu Ja'far berapa? Kalau kita cek ya secara sejarah Abu Ja'far itu wafatnya 1030 Hijriah. Riwayatnya kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Wirdan dan Ibnu Jamas. Artinya beliau juga hidup di masa daripada Imam Nafi'. Ya, bahkan beliau lebih lebih dahulu wafat kalau kita lihat. Hanya saja mereka memiliki perbedaan bacaan yang kedua-duanya diterima. Ada kalanya mereka satu semasa, ada kalanya mereka berbeda masa, tetapi dalam ruang lingkup keterimanya bacaan mereka. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Baik, ya, ini secara singkat saja ya tentang kiroat dan keterimanya kiroat. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kiroatul asyaro? Ya, berarti kiroat 10. Ya, Qiraat 10 atau cara membaca dengan 10 qiraat yang berbeda-beda.
Tadi kita sudah bahas, Ana buka dengan pembahasan dasar dulu, lalu lanjut lagi kita naik sedikit stepnya, membahas tentang keterimanya bagaimana, kapan sih imam-imam ini muncul, ya abad keempat Hijriah, siapa sih yang mempelopori awalnya, ada Ibu Mujahid, ya dengan Qiraatu Sab'ah. Selanjutnya siapa sih selanjutnya? Selanjutnya ada yang namanya Ibnu Jazari. Kalau antum pernah belajar matan Jazariyah tentang tajwid, nah itulah beliau sama orangnya. Beliau mempelopori dengan Qiraatu Asyarah bahwa qiraat itu ada 10. Tidak semua ulama sepakat dengan Qiraat Asyarah. Tapi mayoritas sepakat. Karena apa? Karena ketiga tambahan imam-imam yang lainnya ini semuanya sesuai dengan kriteria yang ada. Terutama sanadnya mutawatir. Tidak hanya tidak cukup sanadnya sahih saja, tapi harus mutawatir. Kalau kita sudah belajar tentang kiroat itu apa, syaratnya keterimanya apa, tahun munculnya kapan, dan lain sebagainya, maka kita harus penuh kesadaran bahwa oh ternyata Al-Quran itu turun seperti ini. Oh ternyata selama ini yang saya pelajari masih jauh daripada apa yang dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Oh ternyata kiroat tadi itu artinya ikhtilaf, ya al-alfat apa? Al-wahyi, ya, artinya daripada perbedaan-perbedaan dari wahyu itu. Tentu sebagai orang muslim kita harus punya kesadaran bahwa ya, bahwa wahyu yang turun dengan sabu atau huruf tadi harus kita punya kesadaran ingin mempelajarinya. Harus punya kesadaran dan lain sebagainya. Nah, maka untuk mempelopori itu kami membuat daurah mufassirin hanya 6 bulan ini untuk apa? Untuk sebatas mempelajari apa? Ya, yaitu Al-Fatihah. Ya. Karena apa Al-Fatihah dipelajari? Karena ini salah satu hal yang penting dalam Al-Quran. Pembukaan Al-Quran, sholat juga menggunakan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Lalu ditambah dengan nanti insya Allah di juz 30-nya. Nah, nanti antum setelah mempelajari qiraat asyara, ketika mengimami, misalkan yang ikhwan mau menggunakan waris, ya tafadhol silahkan. Karena sudah memiliki sanatnya. Tidak ada masalah. Ustaz, Anda di pondok boleh menggunakan dengan qiraat asyara, misalkan memilih salah satu imam Ustaz, boleh silahkan. Selama sudah memiliki sanad dan lain sebagainya. Nah, inilah sedikit penampakan daripada Al-Quran qiraat asyara. Ya, yang sini yang sudah punya ya bukunya Ustaz Jarum ya bisa dibuka di Suratul Fatihah seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada penjelasannya. Qaulun wa ma'hul jami. Di sini ada ini ada footnote-nya atau Al-Hashim namanya. Penjelasan atau catatan kaki. Cara bacanya bagaimana? Ya insya Allah akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Cara membaca dan sebagainya. Insya Allah ini tidak lama ya untuk Al-Fatihah ini insya Allah tidak lama. Ada sekitar 2 halaman. Nanti ada mulai haldonya yang perbedaan ayat. Misalkan Anda jelaskan sedikit di sini ya. Kira-kira seperti ini ya penampakan Al-Qur'annya dan bisa cek di Al-Qur'annya. Nanti di sini ada pembahasan-pembahasan terkait tentang oh ini baca oh kenapa? Wan, oh, kenapa? Ya, ya, kita akan lihat di sini ada cara membacanya. Cara membacanya di sini keterangan. Ini bacaannya, ini keterangannya. Sini cara bacanya, ini bacaannya, di sini keterangannya. Ini akan kita pahami secara detail ya di pertemuan selanjutnya. Ya, misalkan Anda contohkan di sini kolun wa ma'ahul jami. Kenapa harus kolun terlebih dahulu yang disebutkan? Karena Imam Kolun merupakan aimatul qira yang pertama kali disebutkan oleh para ulama. Dari urutannya tadi kan kita sudah bahas ya. Ada Imam Nafi al-Madani. Perawinya siapa? Perawinya Imam Kolun dan
waris, maka kolun dulu. Wa ma'ahul jami' dan sama mereka ya artinya dan bersama dia kolun semuanya. Artinya ketika ada bacaan wa ma'ahul jami' maka seluruh imam membacanya sama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Kolun juga sama, yang ayat kedua juga sama. Alhamdulillahirabbil alamin juga tidak ada perbedaan sama sekali. Imam Asim, Hafiz yang kita baca juga sama seperti ini. Nah, di sini Ar-Rahmanir-Rahim di sini ada perbedaan. Ar-Rahmanir-Rahim tulisannya tidak ada berbeda, sama. Kolun wa ma'ahul jami, ada kalimat wa ma'ahul jami. Berarti semuanya sama seperti kolun. Tapi khusus siapa? Ya di sini kita lihat ada yang namanya Imam Susi. Beliau memiliki bacaan yang namanya idgham kabir. Bagaimana cara membacanya? Kalau wasol maka dibaca dengan tiga cara baca, qasr, tawasud, dan tul. Contohnya Anda praktekkan. Lalu beliau juga di sini ya, Abu Ja'far bidun alif ya. Bacaannya sini kita lihat Qira'a Ahlus Sama Asyami Hamzah Abu Ja'far bin Alif. Ya, alifnya dihilangkan di malikinya. Lalu Qira'a Asim saya Ya'qub kalau basul badal mim alif. Ya, Asim kita berarti ada mimnya, berarti panjang. Maliki yaumin ada alifnya. Kalau kalau Imam Susi bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang tulisannya seperti ini. Jadi ada idgham kabir ya biduni alif. Bagaimana cara bacanya? Misalkan Anda baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Qasr artinya dua harokat. Yang dua harokat apanya? Yang mat arid li sukunnya. Di sini kan mat arid sukunnya awalnya kan Ar-Rahim, mat arid sukun. Nah, itu dibaca dua harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tawasud berapa? Tawasud empat harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selanjutnya tul atau isba 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Imam Susi kalau bacanya wasol atau disambung. Asik ya, insya Allah. Inilah yang Rasulullah SAW ajarkan. Nanti para asatidz di sini insya Allah akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Ya, seperti itu. Nah, kalau nanti ada yang baca Maliki Yaumiddin ila akhir nanti pertemuan selanjutnya, ya anak praktekkan, lalu para asatidz anak suruh satu-satu untuk mempraktekkan. Insya Allah setelah selesai akan mendapatkan sanad Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Selanjutnya nanti akan mendapatkan sanad juz 30. Ustadz, boleh nggak Ustadz, saya mau belajar 30 juz Ustadz, misalkan ada yang berpikiran demikian. Ya, sepertinya Al-Fatihah dan juz 30 aja kurang. Ya, karena waktunya 6 bulan ya kami hanya bisa memberikan demikian. Namun kalau misalkan Ustadz, saya pengen mendapatkan sanad lebih Ustadz, benar-benar pengen belajar secara mendalam, bisa nggak? Nah, kemarin sudah ditanya oleh Ustadz siapa? Saali ya. Nah, kami punya kelas namanya pesantren online bersanad. Ya. Hafal ke 30 juz dan raih sanad qiraat hanya 2,5 tahun. Lihat, kemarin sudah kami jelaskan di sini. Ya. Di sini dijelaskan di pembelajaran sangat detail, pelan-pelan, tajwidnya, makhrajul hurufnya, semuanya pelan-pelan diajar sampai qiraat syarah di semester 6-nya. Semester 7-nya, wisuda dan lain sebagainya. Jadi kalau benar-benar mau serius banget ya ya harus ikut ini yang eh yang ini, yang pesantren online bersanad. Namun sayangnya kami hanya menerima 15 saja ya untuk di bulan 2. Jadi mulainya di bulan 2 pertengahan. Ada beberapa yang sudah mengechat admin ya. Itu insya Allah nanti akan di-up. Karena pada saat ini pendaftarannya belum kami buka. Pendaftarannya dibuka di pekan depan. Namun kalau kalau mau mengamankan seatnya ya silakan. Ya, ini kami hanya memberikan jalan keluar kalau benar-benar ingin ya belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi kalau yang Ustaz, sepertinya bisanya 6 bulan ya tidak apa-apa, tidak masalah.
Oke, selanjutnya setelah tadi Anda praktekkan ya bagaimana sedikit cara membaca qiraat asyara. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa al-mulahadhah catatan ya di sini ada catatan jumlah ayat surah Al-Fatihah itu 7 inda jamil qura menurut semua ulama qura. Berarti semua ulama imam qiraat ya mengamini bahwa bacaan Al-Qur'an itu atau bacaan Al-Fatihah itu 7 ya. Semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi perbedaannya adalah di bacaan Al-Basmalah. Apakah basmalah itu merupakan ayat atau bukan? Maka menurut imam-imam yang berasal dari Madani atau dari Madinah, atau dari Basra atau dari Syam, mereka mengatakan bahwa Al-Basmalah tidak dihitung sebagai satu ayat min ayatiha daripada ayat Al-Fatihah. Akan tetapi, Siratal ladzina an'amta alaihim ini merupakan satu ayat. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ila akhirih ini ayat lain. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ayat lain dan ghairil maghdubi ayat lain. Sedangkan menurut imam-imam yang berasal dari Mekah, dari Kufah, basmalah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah. Maka mereka mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini merupakan satu ayat. Ya. Kama qala Syekh Abdul Fattah Al-Qadi binadmihi ya beliau mengatakan di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang dari Kufah mengatakan bahwa jumlah ya ya'uddu al-basmalah siwahuma ula alaihim uddalah. Maka al-basmalah itu merupakan ayat daripada Al-Fatihah. Maka orang, terutama kita Imam Hafiz yang membaca dengan Imam Hafiz, tidak tepat ketika kita mengimami, ketika kita baca Al-Quran, kok kita berhenti di Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita kok berhenti di sini? Sedangkan di Imam Hafiz, imam yang kita baca, riwayat yang kita baca, ini bukan satu ayat. Ya. Sedangkan yang satu ayat di mana? Dibacaan daripada orang-orang dari Madinah, dari Basra, dan dari Syam. Maka kurang tepat kalau kita berhenti di alaihim. Asalnya bagaimana? Kita teruskan. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waddallin amin ila akhirih. Karena kita riwayatnya hafaz. Ya, riwayatnya hafaz. Nah, ini sedikit saja. Nanti kita bahas secara mendalam, detail. Makanya harus hadir, wajib hadir. Ya, wajib hadir. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya, silakan. Ya, Ustaz. Anatat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, kalau boleh, Ana minta PDF yang barusan Ustaz share. Yang pertama. Yang kedua, ini apa namanya ya? Yang tadi saya pertanyakan, jawabannya masih kurang kurang pas di saya, Ustaz. Jadi maksudnya belum begitu mengena buat saya pribadi. Nah, ketika misalkan kita nih misalnya sudah selesai program ini, kemudian saya ini misalkan jadi imam di salah satu masjid, contoh sholat Jumat dan lain sebagainya. Itu kan jamaahnya itu kan berbagai macam ini saja. Jadi ada yang sudah mengetahui atau belum. Apakah boleh saya menggunakan kiroat yang beda gitu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, secara spesifik, Anda belum menjawab ya pertanyaan dari Ustaz Ali. Tapi minimal Ustaz Ali sudah menerima bahwa oh ternyata secara kaidah 10 qiraat yang sudah saya pelajari dengan pintar ngaji ini semuanya keterima oleh Rasulullah SAW. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala ya, benar-benar menurunkan ayat yang saya baca ini. Lalu yang kedua, kalau permasalahannya dengan masyarakat bagaimana Ustaz? Kan masyarakat nggak tahu dan lain sebagainya. Maka Ustaz Ali
Jika benar-benar ingin membaca dengan bacaan yang lain, sampaikan terlebih dahulu. Itu yang kami lakukan. Sampaikan bahwa insya Allah hari ini saya akan membaca dengan bacaan kiroat kolun misalkan. Atau kiroat waresh. Jadi diberitahu. Jangan moro-moro kan ada kejadian tiba-tiba membaca wadduhe walaili ida saje. Masyarakat nggak tahu. Loh, sebagainya. Atau pernah viral ya salah satu video jadi dia imam lalu tidak membaca basmalah. Ya, dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin itu langsung dicaci maki oleh para makmumnya dan lain sebagainya. Maka kalau sifatnya adalah sifat amaliyah, maka Ustadz Muhammad Ali cukup sampaikan kepada masyarakat bahwa insya Allah hari ini saya akan membaca dengan bacaan riwayat daripada Imam Hafiz misalkan atau Imam Syu'bah atau Imam Qaulun atau Imam Warsh. Jadi diberitahu dulu, di brief dulu ya. Jangan moro-moro langsung baca dengan bacaan yang lain, nanti orang-orang bingung dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya setelah memberitahu ya antum baca dengan bacaan tersebut. Ya, jadi awalnya tolong disampaikan dulu kepada para jamaahnya. Itu mungkin Ustaz Muhammad Ali untuk Ya, secara amaliahnya. oke. Ya, syukran, Ustaz. Terima kasih. Wah, Nafan. Dan jadi ini kejadian juga ya. Ada jadi guru kami ya, Ta'ana kan Talaki salah satunya adalah Kebuya Adin Kholisin. Beliau itu selesai qiraat sabah bil goib di Kerapiak Yogyakarta. Ketika beliau dapat beasiswa di IIKI ya, yang di Jakarta itu ya. Apa namanya? Nah, lupa. Ya, mungkin di sini ada yang di situ juga. Jadi ada salah satu dosennya ya yang menggunakan bacaan tersebut ketika mengimami di Masjid Istiqlal. Ya, lalu beliau bertanya, Afwan, ini bacaannya kenapa bacanya seperti itu tadi, seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat kan nggak tahu. Lalu beliau mengatakan bahwa ya Ana menjumpai bacaan ini di kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau sampaikan seperti itu. Nah ini nggak kurang tepat ya, karena beliau tidak memiliki sanad dan lain sebagainya, maka langsung membaca dengan bacaan tersebut ini sangat tidak tepat. Karena sanadnya harus mutawatir. Jadi tidak cukup, oh saya dapat di kitab tafsir, ada bacaan seperti ini, maka saya baca seperti ini. Oh tidak. Harus jelas sanadnya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua harus benar-benar disampaikan dulu kepada makmumnya bahwa ya saya baca dengan bacaan seperti ini. Baik, ada lagi silakan. Sudah 20:27 ya, Insya Allah nggak terasa. Ada lagi yang lain? Taib ya, Insya Allah pertemuan selanjutnya kita sudah talaki dengan Al-Fatihah 10 qiraat. Ya. Adapun syarat yang Anda berikan kepada lembaga untuk Anda turunkan sanatnya adalah antum harus hadir terus ya ketika talaki dan mengikuti semuanya sampai 6 bulan. Jadi Bentar. walaupun nanti sudah Saya bisa, boleh tanya enggak Ustaz? ya silakan. Kalau untuk talaki ini nanti ada ujiannya enggak? Talaki ini. Baik, Ustaz. Insya Allah ada ujiannya. Ujiannya lisannya di akhir. Ujian lisan di akhir untuk kelayakan mendapatkan sanad atau tidak. Seperti itu, Ustaz Syukur. Oke, jazakallah. Wa'iyyakum warahmatullahi. Ada sudah lengkap semuanya ya? Baik, barakallahu fikum. Insyaallah bareng-bareng kita hidupkan mic-nya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallah, wala hamdika, anta asyhadu an la ilaha La illa ilaha anta, illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.